Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsa di channel Marsa. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai Developer dan Load Balance, yaitu bab 13. Nah, di sini terdapat pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama terdapat konsep dari Developer dan Load Balance. Jadi teman-teman, failover itu digunakan ketika kita memiliki dua arah jalur ke internet nih. Jadi gampangnya kita memiliki dua jalur internet atau internet memiliki dua jalur dengan menggunakan dua jalur ISP nih. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa lihat di gambar. Sini terdapat dua jalur, yang pertama ISP 1 dan 2. Seperti ini ya teman-teman. Nah, failover itu sebenarnya apa sih? Intinya dari failover itu ya teman-teman. Nantinya jika kita memiliki dua jalur internet atau ISP seperti ini, yang pertama ISP 1 itu nantinya akan aktif ya teman-teman. Kemudian ISP yang keduanya itu nantinya akan menjadi backup atau tidak aktif. Nah, baru ketika ISP 1 itu tidak aktif, nah backup dari ISP 2 ini nantinya akan aktif sendiri ya teman-teman. Jadi yang ini aktif, nah yang ISP 2 itu menjadi backupnya. Nah, kemudian konsep dari load balance itu dua-duanya aktif secara bersamaan. Nah, di sini langsung saja kita ke topologi. Oke, teman-teman, jadi perhatikan di sini terdapat topologi yang sudah saya setting atau sudah saya buat. Nah, di sini pertama-tama ada satu ISP. Nah, di sini saya menggunakan CloudNAT ya, teman-teman, seperti biasa. Kemudian di sini terdapat dua mikrotik yang bernama router ISP1 dan router ISP2. Jadi, di kedua router ISP ini saya sudah setting IP-nya secara statik ya, teman-teman, seperti pada ini di sini. Tulisannya saya setting menjadi 10.0.137.145 dan 146. Nah, kemudian di sini terdapat router customer juga. Jadi nantinya kita akan setting agar router customer bisa terkoneksi dengan internet. Nah, jadinya nanti kita akan memberikan IP terlebih dahulu di mikrotik customer ya, teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama kita masuk saja ke router ISP yang satu. Di sini teman-teman masuk ke menu IP, kemudian addresses. Di sini kita klik add saja, kemudian di sini tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian di sini edernya ikut seperti pada topologi yaitu eder 2. Jika sudah kita bisa apply, kemudian oke. Kalau sudah kita bisa lakukan hal yang sama ke router ISP2, kita masuk ke menu IP, kemudian addresses, kita add, kemudian kita tambahkan 172.16.1.1/24, kemudian enternya kita ubah menjadi enter 2. Jika sudah kita bisa apply, kemudian oke. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan menambahkan di sini IP yang ada di sini di mikrotiknya router customer ya teman-teman. Di sini saja kita masuk ke menu IP addresses, kita klik add. Di sini pertama-tama saya tambahkan 192.168.1.2/24. Kemudian enternya enter 1, kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita tambahkan lagi 172.16.1.2/24, enternya enter 1 juga, kita apply, kemudian oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat router customer bisa mengakses internet menggunakan IP routes ya teman-teman. Di sini kita masuk ke menu IP, kemudian routers. Di sini kita klik add. Kemudian di sini untuk gateway-nya kita isi yaitu ini ya teman-teman, IP yang menuju ke router ISP1 dan 2. Di sini 192.168.1.1. Jika sudah kita bisa apply dan oke ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi yang menuju ke router ISP2 172.16.1.1. Kita bisa apply, kemudian oke. Nah, oke teman-teman, kalau sudah disetting, ini akan memunculkan tulisan AS dan S nih teman-teman. Nah, ini tuh kita sedang melakukan konfigurasi failover yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau terdapat dua ISP atau jalur ke internet, nah nantinya yang satunya lagi itu menjadi backup. Jadi di sini yang menjadi backup itu router ISP2. Kemudian yang aktif itu router ISP1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah kita bisa setting DNS-nya, kita masuk ke menu IP, kemudian DNS. Di sini servernya kita tulis IP dari Google-nya yaitu
8, titik 8, titik 8, titik 8. Kalau sudah kita bisa apply, kemudian oke. Pokoknya jadi di sini yang coba pilih 8 yang ada di new terminal di webnya customer nih. Di sini akses terminalnya di sini juga sudah bisa. Jadi jika teman-teman ingin google.com, seperti saya di sini harus set IP Google dulu nih, yaitu akan minta lebih dari set server 98.1 baru nanti teman-teman bisa ini. Nanti teman-teman perhatikan di sini pada dokumen juga terdapat VPC 1 dan 2 nih. Nantinya kita akan konfigurasi VPC 1 dan 2 di sini kita menggunakan download VPC 1 dan Mitra Customer. Sini kita juga sambungkan Mitra Customer ke VPC 2 di teman-teman. Ini teman-teman di sini saya sudah menyambungkan kedua VPC 1 dan 2 ke router customer. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke window router customer. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi bridge untuk menyambungkan router 3 dan 4. Sini kita masuk, kemudian di sini kita buat dulu. Sini namanya terserah teman-teman. Di sini saya akan menambah dengan klik customer seperti ini. Kalau sudah bisa apply, kemudian OK. Kemudian kita ke menu port, kemudian kita add saja. Di sini kita add header 2, header 3 dan 4 ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita akan menambahkan IP untuk bridge-nya. Masuk ke menu addresses, kemudian kita add. Di sini saya akan mengasih IP dengan 10.10.10.1/24. Kemudian internet kita buka dengan bridge customer. Kalau sudah kita bisa apply dan oke. Nah, kalau sudah konfigurasi addresses, kita akan konfigurasi DHCP ya teman-teman, supaya kita bisa request IP DHCP. Di sini kita pilih bridge customer, kemudian kita bisa next sampai selesai. Kalau sudah, kita akan konfigurasi firewall NAT-nya nih. Di sini kita akan menambahkan. Nah, di sini untuk C-nya itu LXGNAT, kemudian auto interface-nya header 1, kemudian action-nya kita ganti menjadi masquerade, kita apply dan oke, kemudian kita tambahkan lagi karena terdapat header 1 dan 2 ya teman-teman. Sini auto interface-nya kita ubah menjadi header 2. Nah, jika sudah semua seperti ini, kita akan coba ke terminalnya VPC 1 dan 2 ya teman-teman untuk kita request IP DHCP. Oke teman-teman, saya sudah merequest IP DHCP di VPC 1 dan 2. Di sini kita akan uji coba ping untuk membuktikan apakah ping sudah bisa terkoneksi internet atau belum. Kita coba di VPC 1 terlebih dahulu. Di sini juga sudah bisa, kemudian kita coba di VPC yang kedua. Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa. Oke, itu konfigurasi developer. Nah, jadi teman-teman, cara kerja developer kan dengan menggunakan satu USB dan USB yang satunya dijadikan sebagai backup. Nah, untuk kita bisa luas menggunakan developer, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distain. Jadi distain digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distain, maka semakin tidak diprioritaskan. Oke, di sini langsung saja kita praktikkan. Sini kosong ya teman-teman. Lalu kita cek pada posisi 2. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di root service. Di sini saya coba coba double klik pada USB yang kedua. Di sini saya akan menuliskan instance 110. Kalau sudah kita akan klik, kita dapat perhatikan di sini statusnya langsung berubah menjadi S saja, sedangkan yang aktif itu langsung ESP1. Jadi rootnya berpindah langsung ke ESP1 karena nilai distance pada sendiri
Sudah saya ganti menjadi 10, yang dimana semakin besar nilai di tesnya, semakin tidak diprioritaskan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal fitur check gateway. Untuk saat ini, internet yang digunakan adalah ISP1 dan ISP2 menjadi backup. Jadi, fitur check gateway membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena trouble misalkan, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas dengan internet. Jadi kesimpulannya, Mikrotik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja di sini kita praktekkan. Di sini kita akan coba double klik pada jalur ISP1, kemudian kita pilih yang check gateway. Nah, di sini kalau kita lihat terdapat dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama adalah FP dan ping. Jadi kita nanti akan pilih yang ping saja. Jadi nantinya router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Nah, di sini kalau sudah kita bisa langsung apply dan oke saja. Kemudian kalau sudah kita bisa langsung ke ISP1. Kemudian kita bisa disable IP yang menuju ke router customer. Kita disable terlebih dahulu. Kemudian kita bisa cek lagi ke router customer-nya untuk mengecek. Di sini kita tunggu beberapa saat saja. Di sini bisa terjadi ISP yang ke-1 dia statusnya sudah diselesaikan. Kemudian yang aktif jadi seperti awalnya konsep dari itu dan di ini cuma dari ketinggiannya itu konfigurasi load balance CNP. Jadi di sini teman-teman bisa pergi lagi ke dari jalur ISP yang kita disable. Di sini kita aktifkan kembali reduksi. Kemudian di sini kita pergi ke level customer. Di sini harus jalur ISP-nya maupun yang ke ISP1 dan 2. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, kemudian di sini selanjutnya kita klik, kemudian kita klik dua kali di sini pada tanda connect ini ya teman. Kemudian kalau sudah kita isikan, dengan kita isikan seluruh di itu yang sudah kita bagi itu satu sudah satu. Kemudian bisa kita tuliskan itu sampai dengan 16 sampai kemudian kita bisa apply dan oke. Kemudian di sini kita bisa lihat statusnya sudah ada sehingga sudah aktif. Dan di sini kita menggabungkan ISP1 dan 2 menjadi satu jalur ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa uji coba di divisi 1 dan 2. Di sini kita akan coba ping di divisi 1 apakah dia bisa. Jadi di sini jelas dia sudah bisa. Kemudian di sini saya akan mencoba tersebut pada data di teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat pertama-tama ini untuk proses internet. Kalau dia melewati bridge terlebih dahulu, kemudian dia melewati ISP yang satu ya teman-teman, yaitu satu membuat konektor dari satu ke satu, ya bisa mengakses internet. Kemudian di sini kita coba juga di divisi yang kedua, jika menggunakan ini juga sudah bisa, kita akan finish login. Oke, di sini juga sama dia menggunakan ISP yang pertama yaitu 192.164.1.1. Kemudian di sini saya akan coba login google.com. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Kemudian kita akan coba trace pada wilayah ini. Nah, untuk di sini untuk menuju ke Google.com dan menggunakan ISP1 jadi bisa disimbolkan kalau kita menggunakan load balance DCFD dia menentukan itu sendiri. Jadi ketentuan yang akan menuju ke ISP1 dan 2 itu berbeda image pada ISP. Jadi teman-teman nantinya kita akan mengubah antara ISP1 dan 2 itu berbeda image. Misal ISP1 itu berbeda IPS, sedangkan ISP2 itu jadi hasil saja kami ketika customer kemudian mas kamu tulis menjadi
IP kemudian routers. Nah, di sini double klik pada IP yang sudah kita setting. Dan di sini kita tambahkan bikin berarti 5 kolom ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk kombinasi mana kita isi hanya PSP yang pertama, kemudian sisanya itu isi PSP yang kedua. Kalau sudah tersebut, kita bisa langsung apply, kemudian klik. Kalau sudah kita akan threshold yang kedua bisa menjadi default, di sini kita pergi ke preference, kemudian ke threshold. Nah, di sana threshold-nya kita isi dengan IP dari Facebook. Untuk melihatnya kita bisa lihat di sini. Kita pergi dulu ke content hub. Kalau sudah di sini kita bisa ketikkan komunitas, login, facebook.com seperti ini. Karena ini di sini artinya sudah muncul, kita bisa salin, kita pilihkan dia linknya. Sudah bisa. Dan ini protokolnya sudah disampaikan, kalau sudah kita bisa. Di sini kita bisa lihat teman-teman, ini menambahkan MSP yang kedua, karena di perbandingan itu adanya dua ini. Dan bahkan MSP sebelumnya menggunakan jenisnya pasti lebih prioritas. Hanya di sini apalagi kita akan mengkonfigurasi load balance policy. Jadi teman-teman kita akan melakukan konfigurasi berarti harus kembali ke dulu. Terus jadi load balance ini akan bekerja search address ya teman-teman. Sama itu misal untuk bisa sendiri kita harus menggunakan USB2. USB2 harus menggunakan USB2 karena merupakan sistem address, maka PC-nya harus menggunakan IP static yang tidak dinyalakan. Jadi seperti di sini kita setting IP static pada berlewat PC ya teman-teman. Kalau kita di sini sudah setting IP static di posisi 1 dan 2. Untuk IP-nya seperti ini. IP 10.10.10.11/24, kemudian gateway-nya itu yang tadi kita atur di bridge ya teman-teman. Kalau sudah di sini teman-teman juga bisa mengatur IP DNS-nya dengan menggunakan pihak entry DNS 8.8.8 seperti ini. Kemudian sama di divisi 2 saya menggunakan IP dengan 10.10.10.13/24. Kemudian gateway-nya juga masih sama dan DNS-nya juga masih sama. Di sini langsung saja kita pergi ke routing yang ada di root customer. Kemudian di sini kita pergi ke IP, kemudian route ya teman-teman. Di sini kemudian kita bisa pergi ke arus. Di sini kita klik add saja. Nah, di sini untuk source address-nya kita isi dengan, kita bisa isi dengan IP yang terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.11. Kemudian di sini pada table kita tuliskan VPC 100. Kalau sudah kita bisa apply, kemudian kemudian kita tambahkan lagi ya teman-teman. Untuk IP yang ada di VPC 2, 10.10.10.12. Kemudian di bawahnya kita isi dengan PVC 2 script. Nah, di sini apa sih tanggal itu teman-teman? Nah, jadi fungsi tadi di sini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Mikrotik akan merujuk pada tipe routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur dan pola. Dan di sini kalau sudah kita bisa pergi ke route terlebih dahulu, di sini untuk route yang kita buat di operasi itu kita bisa disimpel terlebih dahulu. Ini kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari tabel yang akan kita konfigurasi. Di sini kita pilih alus semua. Dan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, DSD address-nya kita biarkan seperti ini. Kemudian gateway-nya di sini kita isi dengan ini tambahkan IP yang menuju ke mesin satu terlebih dahulu itu adalah 92 jadi 1 kemudian di sini pada bagian mark routing mark kita isi dengan bebas.
dengan IP yang menuju ke USB2. Kemudian routing box-nya kita pilih VPC up. Kalau sudah kita harus pilih kemudian di sini stopnya juga sudah ada. Kalau sudah kita akan coba uji coba di VPC atau di sini. Misalnya pada VPC 1 terlebih dahulu, kita akan coba menggunakan terlebih dahulu. Nah, udah teman-teman, di sini saya sudah mencoba pin 88 pada VPC 1. Ini juga sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita bisa langsung clicks kemudian 8 untuk melihat dia pergi ke ISP mana. Nah, di sini kita bisa lihat pertama-tama ia melewati bridge ya teman-teman. Kemudian ia melewati ISP1 dengan IP 192.168.1.1. Kemudian kita bisa coba cek juga di VPC 2. Teman-teman bisa coba pin terlebih dahulu untuk memastikan kalau sudah kita bisa trace 8.8.8.8. Di sini kita juga bisa lihat sendiri, ia sudah langsung melewati ISP2 seperti yang kita setting tadi ya teman-teman. Juga kita akan membahas mengenai materi yang berbahas ke konfigurasi load balance firewall manual. Jadi teman-teman, firewall manual ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Di sini langsung saja kita pergi ke prakteknya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk konfigurasi yang sebelumnya kita bisa disable semua terlebih dahulu di sini. Kemudian pada lolosnya juga di sini kita disable. Kalau sudah, kita bisa pergi ke menu IP, kemudian firewall. Kita pergi ke manual ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa add. Nah, di sini untuk chainnya kita pilih forwarding. Kemudian source address-nya kita isi dengan IP VPC1 terlebih dahulu. Titik 11. Kemudian kalau sudah kita pilih action-nya itu adalah mark routing ya teman-teman. Kemudian di sini untuk new routing marknya kita nyalain dengan sinyal ISP1 teman-teman, karena kita akan menyambungkan VPC1 ke ISP1, kemudian untuk VPC2 itu ke ISP2. Sudah kita bisa apply, kemudian kita bisa copy teman-teman. Di sini kita pilih saja yang 12, kemudian pada sini kita pilih menjadi ISP2 seperti ini. Kalau sudah bisa apply, kemudian oke. Seperti ini kita beri ke menu IP, kemudian routes. Kalau sudah di sini beri ke routers, kita add ya teman-teman. Di sini gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.1 yang ke ISP1 terlebih dahulu. Kemudian di sini routing mark-nya kita isi dengan memang ISP1 ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ISP yang keduanya 172.16.1.1. Routing mark-nya kita pilih manual ISP2. Kalau sudah kita bisa apply dan oke. Kemudian kita bisa lakukan uji coba di divisi 1 dan 2. Di sini kita bisa tinggalkan akun aku. Oke, di sini juga sudah bisa kita kita bisa lihat ya teman-teman, di sini dia langsung menunjukkan ISP yang pertama. Kemudian kita lanjut ke ISP yang ke VPC yang kedua. Di sini kita bisa gunakan sudah kita bisa place 88. Oke, di sini kita juga bisa lihat kembali bahwa ketika ia ingin terhubung ke internet, ia melewati ISP yang kedua seperti yang sudah kita setting pada manual yang teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada episode 13 kali ini. Kita lagi ke pembahasan yang berikutnya.